Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Yang kami hormati Ketua IPHI Surakarta, yang kami hormati para ketua-ketua, ketua 1, ketua 2, ketua 3 dan juga ketua 4, serta bapak-bapak, ibu-ibu, senantiasa berlindung kepada Allah, mohon petunjuknya agar bisa memandu rapat ini dengan sebaik-baiknya. Ini monggo sekretaris dulu ya, baru bendara. Bapak Ibu bisa mencermati ini laporannya, sudah silakan dibuka ya yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rusaknya lantai IPA ini, tapi dari peristiwa itu menjadi hikmah, akhirnya kita merenovasi gedung IPHI yang ternyata dananya tidak tanggung-tanggung. Dananya itu habis totalnya 467 juta 442.365. Pak Ketua yang nanti di Pak Bendara sing nyatet ini duitnya kok nganti akibat. Ternyata itu rencana membawa berkah, alhamdulillah. Dan ini sudah bisa kita nikmati. Lantai 1 semakin bertambah bagus seperti yang tadi disampaikan Pak Ketua, dan juga lantai 2 bisa kita PPTK IPHI dan halaman kita sudah menjadi bersih, indah, dan juga semakin rapi. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita juga mengadakan pemakaman umum IPHI, pemakaman masjid. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dilaporkan dari sekretaris dan bendara tentang progres. Tapi ini rencana ke depan belum ya? Nanti aja Bapak. Ya, rencana pasti. Baik Bapak Ibu sekalian, maka untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan tanggapan evaluasi. Yang kedua, kita langsung apa? Terima kasih Bapak. Saya hanya menanyakan kepada bendahara, saya mohon maaf, biasanya Bapak, kami selaku ketua ya, Nyun Sewu, beberapa yang pernah kami laksanakan itu selalu ada saldo min atau plus dari kepengurusan lama. Apakah bendahara yang sekarang ini menerima atau tidak menerima bahkan min dari kepengurusan lama, sehingga itu mestinya harus diflurkan supaya kita kerja itu memang periode kita itu memang hasil dari yaso dewe gitu, kalau orang Jawa bilang gitu. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, yang kedua, silakan. Ada? Kalau tidak ada, monggo Pak Zain. Pak Ketua terakhir sendiri Pak nanti. Terakhir sendiri Pak Ketua. Hah? Enggak, Pak Ketua. Prakerja ini kan laporan untuk ketua sesungguhnya. Ya, monggo menanggapi yang nambahin mungkin Pak. Enggak, cuma untuk menetralisir karena laporannya bendahara itu sampai tanggal 15 Februari. Enggak, tadi sudah disampaikan per hari ini Pak. Untuk operasional sudah per hari ini. Per hari ini. Gitu ya. Oh ya, oke. Jadi makanya yang penting itu. Kemudian untuk yayasan itu terpisah dengan IPHI. Karena itu yayasan ya. Walaupun secara prinsip itu di bawah IPHI. Karena ada yayasan haji Surakarta. Di laporan keuangan untuk makam memang sebetulnya ini pada rapat yayasan sendiri.
Tapi sekedar informasi bahwa memang kita memiliki aset ya, aset makam ya, yang tadi sudah dilaporkan pada Pak Haji, dan memang masih punya kelebihan uang yang cukup luar biasa. Dan waktu kita mau membuat itu, saya katakan bahwa memang kita tidak bisa memisah-misahkan secara tegas ya. Artinya apabila IPHI membutuhkan dana, itu bisa bekerjasama dengan pakai uang yayasan itu bisa, dan seterusnya. Kenapa? Kita ini mau kerja, tahu-tahu uang numpuk, kita udah punya pengalaman. Berapa periode-periode tuan numpuk, tidak kena untuk apa-apa, tidak ngerti. Bukan dari tidak ngerti lah. Oleh karena itu kita sepakat tetap bahwa yayasan itu di bawah makam itu di bawah yayasan, ya, bukan di bawah, bukan kerja IPHI, bukan milik IPHI secara khusus, ya, tidak secara langsung, tapi punya kaitannya dengan IPHI. Maka kebutuhan masih saling bantu. Kenapa? Karena yang beli makam itu semuanya khusus, 90% itu orang IPHI. Artinya itu kita bersama-sama membentuk makam, itu aset kita. Ya, karena tidak bisa, IPHI itu tidak bisa memiliki sertifikat di bawah sertifikat untuk sebuah sertifikat tanah. Makanya makam ini kita bikin yayasan. Dulu pertama kan kita bikin IPHI, makanya kita bikin yayasan, ya. Nah, oleh karena itu kita memang punya keuangan cukup besar masih ya di yayasan untuk pengembangan, ya, insya Allah untuk pengembangan. Ini kita sekarang segera mencari tanah untuk pengembangan sebelum didahului oleh teman-teman yang lain, karena itu merupakan sebuah sebuah contoh makam yang ada di Solo. Makam kita ada salah satu makam muslim yang terbaik, ya. Mudah-mudahan support dari teman-teman semua akan membuat makam yang selanjutnya, okay? Ya. Saya tambahan itu, ya, okay, Bapak dan Ibu. Jadi tetap makam di bawah yayasan makam IPHI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, Pak Bendara akan menjawab pertanyaan Bu Umi. Ya dulu, Pak. Terima kasih Bu Umi. Mulai kerja tahun 2000 itu saya sebagai bendahara pada saat itu dipekerjakan untuk kepengurusan yayasan makam Haji Mandiri. Pada saat itu belum mempunyai uang sama sekali. Kemudian ada kiriman uang dari bendahara lama yang lewat Pak Haji, kalau nggak salah 40 juta. Itu terlapor pada keuangan yayasan makam tertanggal 13 April 2021. Yayasan IPHI 40 juta. Nah, kemudian dalam perkembangan waktu, karena bendaranya podo, bendaranya yayasan sama IPI podo, cuma pindah tasnya dibuka, pindah sini, tas dibuka, pindah sini. Perkembangan waktu IPI selalu juga berkembang, yayasan tidak berkembang, artinya tidak ada keluar masuk. IPI mengeluarkan uang sebanyak, bentar Bu, ya. Pak Haji. Nah, EBI pernah pinjam ke yayasan itu 2 juta, kemudian 11.120.000, kemudian 2.500.000, 5.500.000, 5 juta, 4.550.000, 5 juta, 6 juta, total 41.170.000. Berarti sudah kesaur yang 40 tadi, kesaur malah turah 1.170.000. Kemudian pada bulan-bulan terakhir Bendara 2 untuk operasional IBI membutuhkan uang untuk operasional IBI, untuk membayar listrik, bagi pegawai. IBI tidak punya uang, pinjam yayasan 6 juta. Berarti IBI malah punya uang pinjaman ke yayasan sebanyak 8 juta 170.000. Tidak mau. 8.170.000.
Mohon catat 8.140.000. Berarti uang yang dari bendahara lama sudah tercover di situ. Nggih. Itu dibalikkan pun tidak tahu saya. Suruh mengembalikan yang 40 juta itu tidak tahu saya. Ya, begitu ya. Silakan Pak Pres tadi belum tercantum di sini ya. Terus kemudian pertanyaan Bu Umi tadi sudah terjawab jelas bahwa ada uang dari kepengurusan lalu itu 40 jutaan tadi ya. Cuman belum dicantumkan di. Jadi mungkin kalau dalam bahasa perusahaan itu bendahara perlu bikin neraca. Ya, jadi uang masuk uang keluar, kemudian bisa dibaca oleh semua pengurus lain dengan lebih lengkap gitu ya. Mohon maaf, ini meraker baru sekali. Aplaus untuk mereka berdua. Ya. Kurang banter ya. Ini yang perlu dicatat ada min haitsu la yahtasib 80 juta. Nah, ini kan 89 juta. Nah, ini atas doa-doa para haji dan hajah semuanya barokah insyaallah ya. Baik, yang kedua, untuk pleno yang kedua ini saya persilakan kepada bidang keorganisasian dan keanggotaan Bapak Haji Suwaris dan bidang ibadah dan dakwah Bapak Haji. Kami persilahkan masing-masing ketua bagian untuk presentasi 5 menit. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Saya hormati Ketua Umum IPHI Kota Surakarta dan pengurus ketua bagian dan pengurus di bawahnya. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota yang hadir pada pagi hingga siang ini, dan juga terkhusus dari wakil cabang, ada dari Banjarsari, ada BPS, ada Lawean, ada Pasar Kliwon, dan ada Senang, Matenur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri dan lisan yafqahu qawli. Allahumma hamna bil Qur'an. Pada yang terhormat Bapak Haji Zainal Abidin Dain selaku Ketua IPHI Kota Surakarta dan juga pengurus-pengurus yang lainnya dari bendahara, sekretaris, dan ketua-ketua bidang sebagaimana yang tadi disebut oleh Pak Suwaris. Untuk melengkapi daripada laporan program bidang ibadah dan dakwah IPHI Kota Surakarta tahun 2023 atau 1444 Hijriah ini, kami perlu melaporkan Bapak Ibu semuanya bisa melihat di halaman 7 sampai 22. Ada beberapa hal di sana, ada uraian, nanti bisa dibaca sendiri di rumah. Dan hal yang paling kita tekankan ya, bahwa di dalam laporan ini seharusnya 17 Juni 2023 tapi terlaporkan 13 Januari 2023 karena memang laporan ini dulunya itu sudah persiapan lebih dini dan lebih awal, tapi rakerdanya mundur. Ini mohon maaf dikoreksi. Kemudian 3 hal yang perlu kami sampaikan sebagai prinsip landasan program kerja bagian bidang dakwah ibadah dan program bidang ibadah dan dakwah IPHI Kota Surakarta, bahwa dari seluruh program-program yang ada berkaitan dengan merujuk kepada ADART yaitu IPHI Kota Surakarta 2021. Kemudian sebagaimana yang ada di sini perlu kami sampaikan
Karena di dalam bidang yang pertama adalah keanggotaan, ini dari apa yang ditulis ataupun yang tertera SK yang ada di kepengurusan tahun 2021 sampai 2026, karena ini ada 2 anggota yang tidak aktif, sehingga kita ganti dengan anggota yang lain. Dan kebetulan sekretaris kami almarhum Bapak Haji Taufik Widodo telah mendahului kita. Ini izinkanlah kami untuk mengangkat sekretaris pengganti, yaitu Ibu Hajah Sri Suyati MPD. Bu, unjuk jari Bu. Nah, ini pengganti sekretaris kami yang cantik. Ya, Pak Kursi senengin beli yang cantik-cantik. Capaian program yang sudah dilaksanakan berdasarkan realita dan yang sedang berjalan sebagaimana terlampir di dalam halaman 7 sampai 22. Kemudian yang ketiga, sebagai progres ke depan, bahwa rencana program yang belum tercapai ataupun program ke depan dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, sesuai dengan apa yang telah disepakati dan yang tertuang di dalam program yang ada, yakni merujuk kepada ADRT IPHI Kota Surakarta tahun 2021 dan juga hasil musda tahun lalu pada tahun yang sama. Kemudian bagian yang kedua, yaitu merespon sekaligus merealisasikan wacana dan usulan yang dianggap demi menjadikan IPHI Kota Surakarta sebagai rumah besar baik dari kalangan KBIHU, KBIHU dan para pelaku biru dan travel haji plus dan umroh untuk daerah Solo dan sekitarnya. Kemudian yang keempat ini skala prioritas pelaksanaan turba, yakni turun ke cabang dan ranting sebagai sebagian wilayah ataupun daerah binaan Solo di IPHI Ranting, Laweyan, Mangkubumen, dan Joglo yang sudah terlaksana. Dan mereka merespon sekaligus mengapresiasi wacana daripada apa yang telah kita laksanakan. Kemudian yang kelima, penambahan fasilitas gedung pertemuan di gedung IPHI ini, yakni dengan menambah fasilitas-fasilitas seakan-akan di ruangan hotel. Dan ruangan ini yang akan dipakai untuk memberikan masa haji baik itu yang bersifat pribadi maupun kelompok maupun jamaah. Kemudian yang keenam, memberdayakan ruang parkir untuk praktek haji dan umroh dengan cara antara lain: A. Membuat replika ataupun miniatur Ka'bah yang non permanen yang terbuat dari pintu besi ataupun model harmonika yang diberi roda yang modelnya bisa dirubah-rubah ataupun bisa pindah-pindah dan digeser kemana-mana. Kemudian B. Melukis tembok sebelah selatan sebagai tempat mas'a ataupun sa'i dan marwah, yakni di daerah dari barat ke timur dan sebaliknya. C. Melukis tembok sebelah utara untuk replika bumi Arafah, Musdalifah, dan yang ketiga adalah Jumroh di Mina, di mana kedua pilar tersebut sebelah selatan dan utara sedikit ditambah 1,5 meter ataupun 2 meter. Dan program ini dibuat set plan dan proposal sekaligus tinjauan perspektif ke depan dan dipresentasikan di depan pengurus dan DPRD Solo. Dan kami telah mengadakan pengamatan secara pribadi dan konsultasi kepada para ahli yang eksterior yang pandai dalam membuat daripada replika tersebut. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga mendapatkan respon dari pengurus sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Suwari dan Bapak Haji Kusnanto yang telah menyampaikan laporan sama satu tahun ini dan juga rencana ke depan. Kami persilakan kepada hadirin semua untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mungkin masukan. Monggo. Oke, Pak Haji. Sekarang ini kita mempunyai secara legalitas mempunyai kepengurusan yang baru.
baik di PP, PW ataupun di PD. Maka untuk PC nanti mohon dari bidang organisasi bisa mengagendakan pembuatan SK yang baru di tingkat cabang. Nah, seperti disampaikan tadi, misalnya untuk pembuatan SK yang baru di tingkat cabang ini bisa juga dilakukan reposisi. Jadi misalkan ada ketua atau pengurus yang lain yang tidak aktif, atau tidak bisa menjalankan amanahnya setelah pelantikan, maka nanti istilahnya mengadakan muscap ulang ya, tapi tidak perlu muscap secara besar-besaran, cukup mungkin dari pimpinan harian saja untuk bisa melakukan reposisi kepengurusan dan mengajukan SK yang baru kepada PD IPHI Surakarta. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang lain silakan. Monggo Pak. Sidik. Terima kasih. Nama Sidik Permana dari Kecamatan Pasar Kliwon. Yang pertama, baiknya kan pendaftaran haji mulai tanggal berapa, berangkat tanggal berapa, langsung ke Depak, bagian administrasi saya kira sudah ada jumlahnya untuk kota Surakarta itu sekian. Itu pasti ya. Nanti tinggal kita masukkan fitnya itu ada berapa. Jadi nanti data di sini untuk bulan 2020 tahun 2023 sudah ada. Karena kita kemarin mungkin awal April atau akhir April ya itu sudah ada datanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kepada Bapak Haji Kiswanto, iya Kiswanto. Saya setuju untuk bagaimana memperdayakan lingkungan kita dibikin replikasi apa tadi? Ya, itu saya setuju sekali. Tidak harus kok yang jauh di Semarang di sana itu. Apa di mana itu saya pernah Gunung Pati. Nggak usah jauh-jauh di sana ongkosnya berapa satu orang satu bis belum konsumsinya. Di sini diadakan. Bagaimana caranya membuat sulapan yang miniatur tapi betul-betul lengkap. Jadi memanfaatkan fasilitas yang ada tapi mungkin dananya besar. Ya. Jadi mohon nanti ketua difasilitasi ini bagus sekali. Karena kita punya lahan yang luas bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi dari cabang mungkin lagi yang lain? Ada ibu-ibu? Kalau tidak ada saya persilakan. Ini ada untuk Pak Haji, untuk Pak Waris dan Pak Sidik. Pas. Ya. Itu kita itu seakan-akan diberikan sebuah armada bis yang dulu bis GUI atau bis DS. Bagaimana bisa mewujudkan jadi bis Pendowo yang eksekutif bahkan double decker. Nah, kita melihat IPH itu dari 98 itu ya paling polesan sana sini. Tapi kalau dalam hal tentang urgensi daripada IPHI mengaksistensi calon jamaah dan mewadai daripada jamaah haji itu yang sementara ini belum bisa terrealisasi. Nah ini lewat kepengurusan yang istilahnya progresif ini, saya yakin nanti Pak Zainal bagaimana caranya. Cari ini nek gedit ini Gusti Allah sing paling sugih. Ya. Nanti kalau itu bisa terwujud, kita tidak perlu ke Donaudan, kita tidak perlu ke Gunung Pati atau ke Alaska Karanganyar, kita sudah milik sendiri. Nah, apalagi kalau bisa sinergi dengan KBIHU ataupun pelaku biro travel haji plus dan umroh. Kita itu sangat istilahnya perspektif sekali karena haji itu sepanjang hayat. Maksudnya itu selama Ka'bah itu masih ada, orang pasti aja berhaji. Itu saja, terima kasih. Monggo Pak Zainal nanti direspon sebagai ketua kita, selaku ketua kita. Semoga ini bisa terwujud. Iya Pak, matur suwun atas dukungan dan supportnya. Satu lagi Pak. Singkat ya Pak. Singkat ya. Bagaimana memfasilitasi saudara-saudari
berangkat haji sampai sekarang itu masih tertunda. Siapa tahu kita punya channel, punya apa yang karena apa? Sudah lanjut usia. Seperti sekarang ini kebanyakan di atas 70-80. Untuk itu mohon kita IB ini bisa betul-betul jemput bola. Kan ada datanya di kantor Depak itu ada. Semua data ada. Yang berangkat tahun sekian ada. Tinggal kitanya bagaimana. Kemudian kita tahu alamatnya, kemudian kita rekrut menjadi jemaah kita. Terima kasih. Baik, mungkin nanti yang disampaikan saja menjadi agenda kita ke depan ya, untuk yang lanjut usia. Lalu 5 menit ke depan untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tahun kemarin ya, jadi hampir setahun lebih kita ke sana. Dan yang luar biasa kami sampaikan kepada para relawan, saya sungguh sangat mengapresiasi semangat luar biasa. Singkat saja saya sampaikan laporan bidang pendidikan dan latihan IPI Kota Surakarta yang terbagi menjadi 6 room. Dan kami bacakan langsung saja untuk yang room kedua, yaitu laporan capaian pelaksanaan program kerja bidang diklat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bidang diklat ini ada 11 kegiatan yang diprogramkan, tapi terlaksana baru 7, yang 4 masih belum. Artinya kita baru mencapai 65%-nya dari program kerja diklat secara keseluruhan. Nah, namun dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah, walaupun 65% yang baru terlaksana, ternyata program diklat ini gaungnya cukup bisa dirasakan dan telah memenuhi citra dan nuansa kehidupan organisasi di IPHI Kota. Ya, terutama kegiatan-kegiatan yang bisa dirasakan oleh seluruh jamaah haji di tanggal 5 dan tanggal 19. Juga adanya PPTG, adanya program Mabit dan program Rihlah yang sudah bisa dirasakan oleh teman-teman anggota pengurus dan juga anggota jamaah haji IPI Kota Surakarta. Nah, kemudian capaian ini ada hambatan kenapa tidak bisa mencapai 100%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara garis besar kita dihabiskan waktu, tenaga, dan pikiran saat kita mulai memikirkan mendirikan PPTG, di mana kita hampir 1 tahun masih berpikir bagaimana untuk bisa membenahi PPTG ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya seperti yang diharapkan, sehingga tenaga pikiran kita memang terkuras banyak di bidang PPTG ini, sehingga ada beberapa program yang tidak terlaksana. Itu salah satu kendalanya lah itu. Kemudian ya belum terlaksana. Kemudian juga sesuai dengan kondisi faktual di lapang bahwa anggota bidang diklat yang jumlahnya kurang lebih sekitar 11 orang ternyata tidak semuanya bisa aktif, sehingga pekerjaannya harus bisa didistribusi pada seluruh anggota bisa berjalan. Juga menjadikan hambatan ketidak tercapainya atau belum tercapainya program itu secara 100%. Kemudian untuk remaja yang keempat, rencana dan strategi pengembangan. Ini ada 6 butir rencana pengembangan. Yang pertama adalah untuk pengembangan program PPTG, yang itu melengkapi kepengurusan melalui antara lain Dewan Pembina, Dewan Penyantun, Mundir, Asatid, pengelola harian, yang semuanya diharapkan bisa lebih intensif, melengkapi sarprasnya, kemudian juga melengkapi ruang belajar dan tempat-tempat halaqah. Kemudian membuka penerimaan santri baru untuk tahun 2023-2024 dengan kapasitas 15 santri.
yang bulan ini insya Allah sudah kita selebarkan untuk flyernya atau promosinya untuk pendaftaran. Nah, melalui pertemuan ini juga pada Bapak Ibu pengurus, barangkali ada calon santri yang bisa dipondokkan di PPTG IPHI dan bisa sekolah di tingkat SMA, bisa direkomendasi ke sini, nanti kita tes dengan tes yang sudah ditetapkan oleh PPTG. Semuanya gratis. Kemudian strategi pengembangan yang kedua yaitu personil pengurus yang kurang aktif selama ini ya mulai dimintai fakta integritasnya. Apakah masih bersedia jadi pengurus atau tidak? Selanjutnya jika tidak maka perlu ada ya organisasi atau reorganisasi atau reshuffle daripada kepengurusan, ya perlu diganti atau ditambah yang lainnya. Kemudian perlu menggiatkan ZIS bagi jamaah haji Surakarta melalui UPZ yang dikelola secara profesional dengan meningkatkan untuk membantu kegiatan-kegiatan di IPHI Kota Surakarta khususnya di TPTG. Kemudian mendata, menjaring dan menselektif alumni Haji Surakarta yang berpotensi menjadi donasi rutin tentang kegiatan jangka pendek dan jangka panjang daripada PPTG dan IPHI Kota Surakarta. Meningkatkan bidang kegiatan diklat yang berjalan semakin besar, semakin maju, terpublish ke dunia maya. Kemudian merumuskan kegiatan baru yang memiliki nilai promotif sehingga keberadaan IPHI Kota Surakarta akan sangat diharapkan serta dibanggakan oleh masyarakat. Kemudian program kegiatannya antara lain program kerja bidang kegiatan diklat tahun 2022-2023 yang pertama adalah mengupayakan penyelenggaraan kegiatan diklat bagi calon pembimbing haji atau TOT bekerja sama dengan Kemenak dan perguruan tinggi di Solo. Ini nanti penanggung jawabnya Bapak Dr. Kasori. Kemudian menyelenggarakan pendidikan latihan, keterampilan serta kaderisasi anggota sebagai wujud terwujudnya haji sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Yang pertama adalah kajian kitab kontemporer tanggal 19, ini penanggung jawabnya Pak Haji Suroyo. Kemudian bidang diklat menuju Husnul Khotimah atau Taman Surga, penanggung jawabnya saya sendiri. Kemudian tadarus Quran atau Khatamal Quran Bapak Haji Eli Akadianto. Kemudian program lihlah diklat di bidang diklat ada program lihlahnya setiap tahun sekali paling tidak programnya. Di penanggung jawabnya adalah silakan Pak Dedi. Kemudian program mabit direncanakan setiap tahun sekali, penanggung jawabnya saya juga. Kemudian mengupayakan dan mencarikan beasiswa anak-anak yatim duafa serta dari putra-putri pengurus haji ya untuk bisa menyekolahkan santri kita 11 orang, sekarang jadi 10 lagi, tinggal 10. Nah ini nanti penanggung jawabnya Pak Haji Sutresno. Kemudian pelatihan khotib muda ini dilaksanakan setahun sekali dengan penanggung jawabnya Pak Haji Muhammad Badawi. Kemudian pelatihan pelaksanaan ibadah haji para guru TK, SD, SLTP dan SMA ini dengan program kerjanya setahun sekali yang akan dikerjakan penanggung jawabnya adalah Pak Haji Sukendar. Kemudian pelatihan merawat jenazah bagi masyarakat umum baik putra maupun putri ini berarti setahun 2 kali untuk putra sekali, putri sekali. Koordinatornya penanggung jawabnya adalah Pak Haji Sukidi dan Bu Hajah Nuraini. Kemudian pengelolaan pondok pesantren ini setiap saat penanggung jawabnya adalah Pak Haji Sabar dan saya selaku pelaksananya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian sebagai program kerja 2023 dan 2024. Untuk itu waktu kami kembalikan kepada peserta untuk bisa ditanggapi dan kami serahkan kepada Pak Moderator. Terima kasih Bapak Haji Nasir dan Bapak Dono Suko yang sudah menyampaikan progresnya beliau kemarin. Kami persilakan kepada Bapak sekalian untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau masukan. Monggo silakan untuk 2 bidang ini. Pak Haji Nasir Abu Bakar
salah satu yang di dari cabang kami salurkan ke masih ada Pak. Masih ada. Kalau masih rencana, jadi bukan itu yang maksud bahwa yang sudah kami terima itu kalau imbauannya harapannya bisa dibaca oleh jamaah di masjid. Saya ragu, saya sing siroto enom itu saja baca itu karena tulisannya kalau menurut orang Jawa Timur kecil gitu loh ya. Sehingga kalau harapannya bisa dibaca itu umumnya jamaah masjid itu kan sudah tuwir ya. Sing nom itu biasanya itu mat kelamsing itu. Komat teko, salam sudah pelencing. Jadi kalau saya jadi imam mulai ke belakang itu baru 4 orang, biasa 5 orang, 6 orang. Kemudian setelah saya baca sampai surat gurutuk baru banyak itu anak-anak muda itu. Nah, saya salam yang nyamburi wis entek neh. Oleh itu harapan membaca yang orang sudah tuwir tadi itu ya mungkin disingkirkan Al-Quran itu, pilih yang gede-gede itu. Nah, karena itu kalau tadi besok ada lagi, kalau bisa tidak usah banyak-banyak, tapi yang besar-besar tulisannya. Ya, sehingga itu harapan bisa dibaca itu, insya Allah itu akan nanti bisa terwujud. Pahalanya datang. Sekarang ini boleh dilihat di masjid-masjid itu yang dari PHI yang kecil-kecil itu biasanya disingkirkan yang pojok-pojok gitu. Nah itu, jadi akhirnya kan iya pahalanya tidak nyampe. Nih, jadi itu sajalah karena saya itu datang terlambat. Ora ketang sak kelima saya matur gitu seperti itu. Terima kasih Pak Haji Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak yang telah memberikan masukannya. Sebentar, saya Pak Kus, mau silakan. Terusan ketika kita di Cianjur yang terakhir, efektivitas daripada apa yang sementara kita bantu, meskipun dibantu itu memang dasarnya harus ikhlas, tapi benar-benar tidak dimanfaatkan sesuai dengan amanah kita. Nah itu harus ada aksi, ada reaksi. Lah reaksinya bagaimana? Jadi jangan-jangan ketika kita ngobrol sembako pirang-pirang di daerah bencana itu, sore ini yang saya kristenisasi memberikan yang lebih banyak dan lebih baik dari yang kita beri. Nah itu kan efektivitas kita, reaksi yang harus kita anukan, check in rechecknya harus kita istilahnya itu harus kita perdalam dan kita insight-nya lagi. Hanya itu soal masalah relawan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, monggo Bu Umi. Diberikan pada saya untuk usul kepada bidang pendidikan ya. Bagaimana untuk dipikirkan bekal anak-anak ini supaya bisa berbahasa Arab dengan baik, sehingga nanti harapan kita dia sebagai seorang tahfidz itu setidaknya pada waktu dia membaca itu mengetahui artinya. Jadi tidak perlu mendengarkan seperti saya tadi membaca sari tilawah gitu. Ini kalau mungkin bisa ditambahkan sebagai program masukan, mudah-mudahan nanti ada kesempurnaan, dia bisa membaca Al-Quran dengan baik dan juga dia bisa berbaca mengenai artinya, sehingga dia itu bukannya sekedar membaca, tapi insya Allah sebagai satu akhlak yang Qurani itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Umi. Silakan monggo Pak Nasir untuk menanggapi. Terima kasih. Yang pertama Bapak Haji Sutrisno. Baik, terima kasih untuk kedepannya. Insya Allah kita akan rapatkan. Untuk yang hadir pada tanggal 19 maupun tanggal 5. Seragam ini dalam rangka untuk sekedar
tidak memperkuat perbedaan. Ada yang bagus sekali, ada yang biasa-biasa saja, maka dengan seragam ini memiliki kedudukan yang sama. Kemudian yang kedua, kemarin kita sebetulnya sukses untuk latihan piknik ke Demak. Dengan biaya 100.000 kita makan sate bersama, makan soto, apa itu Pak? Soto kebo bersama. Nah, amalan SPH 10 ini sedang menyantuni para khotib pelaksana tablik sholat Jumat. Jadi Bapak Ibu pengurus khotib pelaksana tablik sholat Jumat ini mau diajak SPH piknik beserta istrinya, gitu ya. Jadi karena ditinggal terus tablik sampai istrinya barangkali belum pernah diajak piknik. Maka tanggal 8 besok, tanggal 8 Juli, kami akan mengajak bapak-bapak ibu-ibu itu ke Semarang. Di antaranya ke Masjid Agung Semarang, kemudian Masjid Raya Baitur Rahman Semarang, kemudian ke Kampung Lama, kemudian ke Lawang Sewu, kemudian ke mana? Museum Kereta Api dan sebagainya. Kalau mungkin berkenan, Pak Zainal, kalau mungkin berkenan, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini diajak semua. Pada tanggal 8, kami menugaskan Abah Nasir untuk mendaftar. Mendaftar dengan membayar 200.000 untuk bapak ibu semua. Jadi ya untuk makan bapak ibu, untuk membayar bapak ibu, insya Allah transportnya dari SPH 10. Ya, jadi bisnya SPH 10, nanti ibu naik jeep ke mana itu, ke kebun kopi dengan biaya yang 200.000. Kalau kurang ditonggoi SPH 10. Ya. Jadi kami mohon bapak ibu ini mendaftar ke Abah Nasir, syukur bisa sekalian semuanya, paling tidak bapak-bapak ibu-ibu ini menjadi dalam satu bis, begitu bergembira dan menggembirakan pelaksana tablik itu. Bapak Ibu yang saya hormati, rencana makan paginya kalau enggak di Dapur Solo, nanti di Lawuh Desa Solo 3, ya itu yang setara begitu. Bapak bisa prasmanan di situ. Nanti ke makan siangnya di Ayam Goreng Butoha yang antri banyak seperti itu, biar ibu merasakan antrinya juga. Tidak merasakan ayamnya, tapi merasakan antrinya. Ya, syukur nanti kalau pulang kita bisa mampir bakso atau mampir soto di Boyolali. Saya kira itu, kami mohon yang berminat 200.000 nanti bisa daftar ke Abah Nasir. Insya Allah tanggal 8 kita berangkat bersama-sama. Nanti kumpul dananya di Dapur Solo atau di mana. Terima kasih Abah Nasir. Mohon maaf Bapak-bapak, saya tidak bisa selesai. Satu orang Pak. Ya. Karena begini, 100.000 kok pelayanannya cuma kayak gitu ya, cuma sate gitu. Kalau 200.000 mungkin pelayanannya lebih bagus ya. Pak Zainal saya tidak sampai selesai karena ada tugas-tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Abah Nasir, Pak Dono dan bapak-bapak yang lain kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu, ini dua bidang ini sudah extend waktu 10 menit ya. Saya kira kita cukupkan ya. Ini masih ada 4 lagi tuh. Pada relawan IPHI Surakarta itu, ya Mas Kerja. Pada nomor 3, menggalang dana mulai media sosial, mulai atau melalui. Nah, oleh karena itu ini kan salah kata gitu. Ya, oleh karena itu perlu dibetulkan. Cara itu aja matur nuwun karena semuanya sudah baik kok. Nggih matur nuwun ya. Saya kira kalau masukan yang ini bisa langsung saja dimasukkan ke Abah Nasir ya. Pak Haji, ini untuk semua orang atau untuk apa yang belum masuk kita masukkan sehingga nanti ada SK baru ya. untuk PDI IPA Surakarta. Itu saja nggih.
Kemudian untuk apa? Mohon maaf tanggal 8 saya sekalian pamit. Ya, saya pamit karena ada musab, Ya. pas musab. Pamit di belakang aja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dana Suko dan Bapak Nasir yang telah menyampaikan laporan dan rencana ke depan. Terima kasih. Aplaus untuk mereka berdua. Baik, berikutnya kami persilakan bidang humas, kemudian dana dan usaha serta bidang rumah tangga. Kami persilakan langsung 3 ya. Monggo, yang Bu Nunu, Warung, Pak Ngopti, diwakili Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili seksi dana usaha yang kami dilantik tanggal 23 Maret 2022. Jadi kira-kira kita bekerja sudah hampir 14 bulan. Yang kemarin kita mencoba untuk beberapa program yang akan kita adakan itu, tapi sampai sekarang belum bisa kita laksanakan. Yang pertama adalah kemarin kita canangkan untuk diadakan pengajian akbar dengan tema tertentu, namun demikian kalau dana pendidikan tidak kurang, karena menurut saya anggota kita ini lumayan lomo dan alhamdulillah berkah semua kelihatannya. Setiap proposal yang masuk di dalam edaran panjenengan, baik itu untuk sumbangan insidentil, bencana alam atau kegiatan yang lain, kemudian kegiatan tetap seperti BPT, itu antusias dari jamaah kita itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bidang rumah tangga, karena alokasi waktunya 3 menit, panjenengan buka halaman 31. Ya, di situ sudah tertulis huruf dan angkanya. Panjenengan cermati, panjenengan baca. Kalau ada koreksi ya nanti dikoreksi. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Begitu. Nah, alhamdulillah maka saya dari susunan keanggotaan ataupun juga dari bagian hubungan masyarakat, saya rasa ini mohon untuk kalau saya sendiri merasa saya sudah berpengalaman, orang redaktor juga. Jadi kita berharap untuk nanti kita ditambah lagi orang yang dianggap sebagai redaktor. Jadi yang ngurusi secara manajemen. Seperti laporan ini mungkin saya enggak laporan, tapi saya sudah laporan langsung ya. Live report gitu ya. Ya, jadi kita gimana itu jangan itu ya. Demikian Bapak Ibu, sekiranya apa yang bisa saya sampaikan, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Bapak apa yang akan bisa berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama saya memohonkan izin Ibu Nunu karena masalah kesehatannya sehingga tidak bisa hadir pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kemudian saya mau usul tadi Pak Nurkolis, silahkan buat proposal mau mengajukan dana ke bidang dana dan usaha. Kami dari MTP ada kegiatan pemularasan jenazah, pemulasaran jenazah yang setiap pengurus mengajak 2 ibu-ibu di kampungnya masing-masing untuk diberi materi praktek pemularasan jenazah. Untuk itu kami dari MTP
merawat jenazah aja. Untuk itu dari ngurukti jenazah. Untuk itu MTP mau mengajukan proposal, kira-kira mungkin bisa disetujui apa tidak, Pak? Diajukan dulu, Bu. Sudah ya? Ya. Sudah, Bu? Sudah. Ya. Sudah? Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencananya kita mau tanggal 19 Juli mengadakan praktek itu. Kami rencana mau membuat proposal, mau mengajukan dana ke bidang dana dan usaha IPHI Surakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enggak Bapak mau bicara dulu, Pak. Mau tanya dulu, ada nggak yang mau? Ada nggak? Ini rumah tangga dulu kalau belum mau izin. Saya mau izin, ada rencana menututi Pak Sabar Narimo. Pak Agus, alhamdulillah untuk rumah tangga luar biasa sekali apresiasinya. Bagus, saat ini penggunaan gedung IPHI untuk jadi mungkin perlu didukung dengan promosi-promosi, baik di medsos ataupun dengan flyer, sehingga keterpakaian gedung IPHI ini bisa lebih banyak dan bisa lebih bermanfaat. Kenapa? Karena gedung IPHI ini kan mempunyai beberapa keunggulan, tempatnya cukup strategis, harganya juga murah dan terjangkau, parkirnya juga cukup luas. Lah mungkin juga bisa ditambahi dengan catering juga bagus, walaupun nanti dengan kerjasama dengan mungkin dengan kan Pak Nur kan dia juga catering ya, catering nanti mungkin bisa kerjasama sehingga ada tambahan pemasukan untuk IPHI. Saya kira kalau Pak Nur untuk memberikan 20 atau 20% untuk IPHI saya kira juga sangat berkenan. Kemudian dalam oh iya, untuk sewanya itu kan gedungnya itu 4.500.000 nih. Kemudian untuk sosial itu 2 juta kalau tidak salah. Nanti mohon untuk lebih gencar promosinya. Kemudian yang terakhir tadi juga keluhan dari Pak Mufti, kurangnya person, monggo nanti masing-masing bagian supaya mengevaluasi anggotanya masing-masing dan segera diajukan ke kami. Baik yang diganti atau reposisi atau yang mau pindah bagian segera diajukan ke kami karena akan kami ajukan ke PW secepatnya. Demikian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terakhir Pak Waris, monggo. Ini bidang Pak Waris. Untuk Pak Agus ini. Jadi mungkin langsung saya untuk pertama dari untuk Pak Agus rumah tangga. Jadi berkenaan dengan toilet Pak. Jadi toilet kalau masjid itu masih yang ngurusi rumah tangga, saya mengusulkan toilet di sekitar masjid itu tolong ditambahi atau bagaimana? Karena rata-rata kalau di toilet sini tuh antrinya, masya Allah. Ya ini kalau walaupun di sana ada ya, walaupun di sana. Cuman yang orang yang baru atau mau sholat di sini itu kan ke toiletnya mesti antri situ. Toilet nggak ada WC-nya, nggak hanya pembuangannya coba ini itu aja. Yang pertama toilet, berkenaan dengan toilet tolong bagaimana diperbaiki atau ditambah. Terus yang kedua berkenaan dengan usahanya Pak Nur berkenaan dengan penggalangan dana itu tolong nanti Pak kalau meng-share di WA berkenaan dengan penggalangan dananya itu tolong diberi waktu dan diberi laporan Pak. Jadi biar nanti yang nyumbang itu tahu laporannya, misalnya tiap tanggal 31 dilaporkan, misalnya kayak kemarin penggalangan zakat misalnya, itu kan nggak ada laporan ke yang umum. Kalau mungkin internal kita tahu, tapi kalau nggak aktif di IPHI itu kan nanyakan juga, kayak kemarin bantu misalnya dari percetakan 5 juta, loh laporannya bagaimana ya? Itu untuk menjaga saja kita. Jadi kalau mau melaporkan, kalau penggalangan ada laporan dan itu lebih baik. Ini ada misal tiap tanggal 31 atau dibatasi untuk ini penggalangan dana ini dibatasi maksimal tanggal ini masuk lah, habis itu baru dilaporkan. Itu yang. Terus yang ketiga berkenaan publikasi, Mas, saya sangat setuju karena digital itu paling yang menyelamatkan atau yang paling bermanfaat. Tolong nanti mungkin dari pengurus harian memikirkan bagaimana untuk publikasi ini, karena tulang punggungnya IPHI biar sampai mendunia ya dari publikasi ini. Jadi kalau sekarang ada ya Facebook dan yang lain-lainnya, kalau memungkinkan nanti dari segi dakwah itu ada tempat masjid sebagai binaan kita untuk mengadakan pengajian rutin, misalnya disiarkan langsung
itu lebih baik lagi. Jadi misalnya kalau yang masjid Badawi atau apa yang itu kan ada laporan tiap ini kan ada ini, dan itu bisa digarap. Dan kalau bisa ini bagus sekali itu kalau mendatangkan ustadz kajiannya yang rutin atau ini, dan itu lebih luas dibandingkan mungkin maaf ya, mungkin tanggal 5, tanggal 19 kan di sini. Tapi kalau sudah kayak Masjid Badawi itu kan hampir semuanya pada waktu itu bisa mendengarkan kita. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, monggo Pak Agus langsung. Langsung saya jawab. Nanti ke ketua ACC kita tinggal eksekusi. Jadi setiap kegiatan ada dengan proposalnya itu ke sekretariat tadi, sekretariat. Jadi kita tinggal eksekusi. Makatan. Dan yang kedua dari Pak Waris, matur nuwun sekali, memang betul. Kita juga kadang-kadang agak kebingungan. Karena yang buka donasi itu biasanya dari seksi masing-masing, seksi bidang masing-masing. Oleh karena itu, monggo, mulai sekarang kita fokuskan pada saat kita akan menggalang dana, kita juga disertai dengan jangka waktu penetapan kapan itu penggalangannya sampai tanggal berapa. Juga diminta setiap sumbangan yang masuk silakan dikasih kode nama. Banyak sekali kita yang tidak tahu ini kiriman dari mana, untuk apa, padahal pos kita itu banyak. Oleh karena itu mohon sesi humas juga yang lain bisa menginformasikan kepada seluruh dermawan IBH ini, manakala memberikan sumbangan silakan diberi kode untuk kegiatan apa, agar kami bisa memilah-milah dana yang panjenengan kumpulkan lewat UBZ IPHI. Lagi? Cukup? Saya kira cukup ya. Demikian tanggapan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada 3 bidang ini. Terima kasih Pak Nurul Koles, Pak Agus dan Pak Mukti.